Lu cuman wakil gua nih rakyat, lu wakil rakyat, lu kerja buat gua, bukan malah nyengsarain gua. Tikus berdasi, Anda itu ada di depan muka, kita pengen pukul itu mukanya. Hashtag say no to buzzer sih menurutku. Jujur sekarang semua serba mengkhawatirkan. Jangan terlalu banyak peraturan yang nyusahin rakyat kecil lah gitu kan. Mereka pejabat bikin peraturan apa segala macem, mereka masih bisa makan enak. Kita kan rakyat kecil, ya kayak saya sekarang begini buat nyari makan aja, buat saya sama kucing saya harus turun ke jalan segala macem. Ditambah lagi peraturan-peraturan yang menyulitkan kan bagi kita. Jadi kedepannya mudah-mudahan biar ada kebijakan-kebijakan yang lebih pas gitu, nggak terlalu menyulitkan rakyat. Negara merdeka itu berarti kita bebas melakukan apapun, tapi ya tetap dalam kondisi hukum. Ya kan ada hukum yang mengatur, tapi ya hukum yang mengatur itu juga jangan runcing ke bawah, ke atas tumpul, harus adil. Jadi kita harus mendapatkan apa-apanya itu adil, itu baru merdeka. Jadi rakyat bisa hidup tenang, damai, tanpa harus mikirin ini itu menurut saya baru makna merdeka yang benar. Kalau untuk harapan Indonesia sendiri ya lebih dibanyakin lagi mungkin ya, kayak sarana prasarana atau gimana gitulah, untuk supaya gimana caranya nggak terlalu macet gitu. Kalau saya mah ya kalau bisa mah damai aja, udah nggak usah buat apa sih kita ribut-ribut, udah aja kalau bisa kita bangun gimana. Yang penting saya punya anak-anak, gimana caranya bisa kerja. Cita-cita saya cuma ngelulusin anak sampai sekolah. Kalau udah kerja kan udah tenang, dia mau inget sama orang tuanya silakan, nggak inget ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah punya tanggung jawab. Cuman sesudah lulus sekolah kita masih punya tanggung jawab, nikahin anak. Udah itu aja. Nggak pernah mikirin pemerintahan, nggak pernah mikirin negara. Yang penting untuk saya bisa nyekolahin anak, bisa ngasih orang tua, bisa ngidupin orang tua dan keluarga saya aja. Kalau harapan saya untuk kebaikan Indonesia ini, kalau bisa di mana-mana tidak ada lagi kejahatan, hanya itu saja sepertinya. Nah, jadi rakyat bisa nyaman. Tetap berpegang teguh kepada Pancasila, tetap berpegang teguh kepada keadilan dan kemakmuran. Karena dari berbagai sisi, dari apapun itu, aku selalu mendoakan Indonesia untuk yang terbaik. Dan segala permasalahan yang ada, aku yakin banget banyak akan muncul generasi-generasi yang luar biasa untuk memajukan Indonesia. Saya ingin Indonesia itu semuanya dapat terjangkau, khususnya di kalangan warga miskin. Itu pendidikan yang tadi saya bilang, kedua kesehatan, ketiga ya sandang pangan tercukupi untuk warga-warga yang masih di bawah garis kemiskinan. Untuk saya pribadi, saya menginginkan menuangkan apa yang saya mampu untuk Indonesia Raya ini. Saya berharap kepada seluruh baik saya sendiri maupun rekan-rekan atau warga-warga masyarakat Indonesia khususnya, saya berharap janganlah pandang pilih. Tetap yuk kita bererat tangan untuk kita bersatu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mungkin itu aja. Kita sebagai atlet kan otomatis suatu saat ya semoga aja ada rezekinya kita bisa bertanding di kancah internasional membawa nama Indonesia, pasti kita sangat bangga. Tapi kalau misalnya untuk pemerintah itu bikin sebal kan yang di atas itu. Untung kalau Indonesia kita sayang, kita cinta Indonesia. Tapi kalau buat pemerintah ya ibarat kata itu ada bahasa kasarnya dari orang netizen Indonesia itu, tikus berdasi, Anda itu ada di depan muka, karena kita latihannya pukul kan kita pengen pukul itu mukanya. Ya kalau kebanyakan sekarang kan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kalau penglihatan aku kayak gitu, yang nggak pengennya sih ya kayak gitu. Janganlah buat diri sendiri, rangkul lah orang yang di bawah gitu, yang memang koruptor itu benar-benar diberantas. Pengennya gitu kan, kembalikan hak-hak yang mereka memang berhak menerimanya gitu. Kalau harapan saya sih berharapnya ya Indonesia nanti di atas itu diisi orang-orang yang memang bukan lebih kayak karena cinta ya Kak. Cinta sama tanah air nih. Karena dari dulu kan kalau kita lihat berita ya Kak, cerita ya Indonesia tuh yang jahat tuh kamu orang Indonesia Pak, orang Indonesia sendiri Kak. Dan sekarang ya ini kejadian lagi Kak, maksudnya ya dijajah lagi sama MPR DPR itu. Kayak saya paling gak setuju apa nih Kak, kayak ada wacana yang nanti kalau harta warisan 2 tahun gak dikelola mau diambil negara. Itu kan kalau ngomong kasar kan banget Kak.
Emang kalau bikin rumah gitu kita tepuk tangan 3 kali jadi kan enggak Kak? Lihat bahan-bahannya berapa harganya. Kan butuh biaya besar segala macam. Kenapa harus diambil sama negara? Harusnya negara malah bantu kalau mau bikin apa. Ayo nih ada kredit ringan segala macam. Itu contoh ya Kak. Nah ini kayak kemarin rekening 3 bulan. Nah blokir. Kasarnya kan buat apa Kak? Jadi ya mungkin emang ya kalau orang-orang yang berpikir itu memang dari pemerintahan yang lalu kan memang saya pun awalnya dukung Kak. Tapi ternyata waduh ini nggak mencerminkan cinta sama Indonesia. Ya doa saya lah ya biar lebih baik lah, pemerintahnya juga lebih bersih, lebih sayang sama rakyat lah intinya. Itu harapan saya. Ya, saya berharap Indonesia makin jaya lah, sama ya pemerintahnya lebih fokus ke masyarakatnya. Apalagi masyarakat yang kayak ya belum punya kayak itu harus lebih pantau lagi, dilihat. Ya lebih maju lah, itu aja, lebih maju, lebih makmur untuk rakyatnya, gitu, lebih adil. Dengan realita yang ada, aku harap semua orang di Indonesia semakin melek bukan dengan kehidupan kita aja, tapi gimana yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita dari segi tidak hanya dengan segi ekonomi, tapi terutama dengan pemerintahan dan politik. Aku sangat berharap di usia yang sudah tua ini kita tidak lagi tutup mata dengan pemerintahan dan politik yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Kita semakin benar-benar peduli dan kontribusi yang benar-benar aktif, nyata, dan dengan akal sehat yang menyala untuk bisa memikirkan dan hidup di negara ini. Jadi di kedepannya 80, 100, bahkan 200 tahun lagi kita bukan hanya hidup dengan iya-iya aja, tapi kita benar-benar generasi yang berpikir, bangsa yang berpikir, dan benar-benar bangsa yang sadar kalau kita bisa mengatur negara kita dan kita berkontribusi untuk negara kita. Gitu sih. Harapanku sih mungkin nggak tahu ya bisa apa enggak, tapi kayaknya praktek-praktek membeli opini dan membayar supaya opini bisa digiringin itu harusnya jangan dilestarikan sih. #say no to buzzer sih menurut gua. Kecuali buzzer jumbo karena itu gratisan. Rakyat yang untuk rakyat ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi untuk hukumnya itu Indonesia itu nggak tebang pilih lah gitu loh. Lapangan pekerjaan aja lah dimudahin, karena apa ya, orang-orang yang kayak kita ini yang menengah ke bawah, apalagi yang karyawan-karyawan, yang para pekerja, dia yang kerja tapi malah kena pajak, sedangkan pemerintah nggak nawarin lapangan pekerjaan, nggak nyariin pekerjaan, kenapa harus kena pajak gitu? Kalau bisa mah jangan ada pajak-pajak lah. Ya, harapan saya mudah-mudahan Indonesia makin baik, terutama pejabat-pejabatnya, ANS. Jangan terlalu banyak korup ya. Kasihan masyarakat ini, bebannya udah terlalu berat. Jadi masyarakat ini miskinnya makin banyak. Karena untuk makan aja mau berhutang. Coba gimana itu? Jujur sekarang semua serba mengkhawatirkan. Karena badai PHK, badai layoff itu besar. Terus lapangan kerja yang dibuka juga kayaknya makin sedikit ya. Banyak sekali saya dengar yang lamar kerja sudah bertahun-tahun belum diterima sampai sekarang. Terus bahkan sampai kayak lulusan S1, S2 itu kayak maksudnya belum tahu mau ngapain di Indonesia sekarang ini. Jadi dari segi lapangan pekerjaan di Indonesia sangat mengkhawatirkan buat kita sekarang. Harapannya semoga Indonesia bisa lebih memperhatikan sesamanya, saling mendukung aja. Terus lebih-lebih masyarakat kecil, kita tidak terlalu banyak dibikin khawatir. Kita lebih bisa merasakan pemerintah yang lebih baik lagi lah dari segala macam. Kayak buat keputusan apapun harusnya bisa kayak buat keputusan yang lebih pasti aja. Jangan mengombang-ambingkan perasaan kita itu. Pokoknya pengennya secara global tuh merdeka lah, jangan cuma Indonesia merdeka. Tapi ternyata aku kok semakin merasa di mana letak kemerdekaan aku ya? Aku kayaknya berat menjalani hidup karena ekonomi seperti ini, finansial aku seperti ini. Tapi aku nggak tahu ya di luar sana atau memang efek dari ekonomi global atau gimana ya? Nggak ngerti. Pokoknya pengennya Indonesia merdeka dan rakyatnya pun merdeka secara finansial, secara kesehatan, dan secara pendidikan. Menurut Ibu semakin pesimis aja gitu. Semuanya serba mahal gitu. Serba mahal buat Ibu untuk ukuran Ibu IRT gitu ya. Barang-barang gitu untuk kebutuhan yang sehari-hari aja. Itu nggak pasti gitu. Ya dicukup-cukupin itulah. Itu sebagai Ibu IRT itu perjuangannya seperti itu. Mencukupkan supaya kebutuhan itu terpenuhi. Nggak muluk-muluk. Bisa kali ya memperbaiki dari sistem manajemennya Indonesia sendiri. Karena sampai saat ini aku belum ngerasain perubahan secara signifikan padahal udah 80 tahun nih usianya. Ya pengennya sih untuk kedepannya ya untuk kemajuan anak-anak bangsa lah ya, untuk sekolah yang lebih tinggi lagi itu harapan saya dengan biaya terjangkau. Ya untuk kedepannya lebih maju lagi sih untuk usia untuk kemerdekaan ini ya, lebih baik lagi lah.
di pasar sehat di negara yang sakit. Ya harapan saya sih simpel sih Mbak. Indonesia itu nggak butuh motivator ataupun nggak butuh orang pinter. Indonesia itu cuma butuh orang jujur, mau bekerja keras dan mau terjun ke lapangan. Jadi terjun jangan cuma di dinas, jangan cuma dinas sosial, tapi terjun di masyarakat. Kalau sampai di dinas bagus. Coba di masyarakat lihat. Ya ingetin aja yang pertama koruptor dikurangin, kejujuran ditegakin, sedangkan di mengkritik tapi juga jangan di media sosial, dikritik secara halus dan tentunya biasa bikin Indonesia lebih maju ke depannya. Saya pengen pendidikan Indonesia tuh ajek gitu. Dia nggak ganti-ganti kurikulum setelah beda pemerintahan gitu. Punya blueprint yang jelas lah, roadmap yang jelas tentang pendidikan gitu. Supaya kita yang di lapangan juga guru-guru nggak banyak kebingungan atau belajar lagi kurikulum baru kayak gitu. Tentunya jauh lebih baik mungkin ya, selalu dalam semua aspek. Terutama karena profesi saya guru, selalu ditambah lagi lah kesejahteraan dan hal-hal baik untuk guru, terutama guru-guru yang belum sejahtera mungkin ya. Dan untuk kaum disabilitas atau disabilitas bisa terfasilitasi dengan lebih baik lagi. Jangan lagi selalu bergantung pada negara-negara lain, dan juga kita jangan selalu tergantung sama sumber daya alam kita sendiri, tapi kita bisa menciptakan peluang-peluang yang baru lagi untuk bisa mengembangkan negara kita sendiri. Secara realita, baik dari segi energi, ekonomi, ekologi, dan lain sebagainya, kita masih punya banyak PR lah, pekerjaan rumah. Sebagai contoh, kita masih bergantung sama impor teknologi, kita masih bergantung sama energi fosil, dan lain sebagainya. Jadi kita masih punya PR yang panjang, dan untuk menuju ke kemerdekaan menurut saya itu, kita butuh keberanian yang besar. Harapan saya buat Indonesia sebagai bangsa bisa menciptakan ruang kesempatan yang sama buat seluruh masyarakatnya untuk berkembang, lebih spesifik, dan juga warganya end up-nya adalah dia merasa bangga atas negaranya sendiri. Gitu sih. Jangan susah nyusahin orang, maksudnya buat pemerintahnya gitu kan. Jangan suka nyusahin orang lain, tapi diri dia sendiri enak, duduk nyaman, mobil bagus, gaji aman, inventaris ini itu banyak kan. Sedangkan di jalan Strobo tateto, jalanan kayak milik sendiri. Lu cuman wakil gua nih rakyat, lu wakil rakyat, lu kerja buat gua, bukan malah yang sarain gua, ibarat kata begitu. Hai Indonesia, saya dari dulu selalu bangga sama Indonesia, sama kamu. Dari dulu sampai sekarang saya selalu bangga. Tapi memang akhir-akhir ini jadinya saya memikirkan perasaan itu lagi. Jadi sebenarnya bukan karena kamu, tapi karena teman-teman kita yang lain yang mempunyai kuasa, yang akhirnya membuat kita dengan keputusan-keputusan yang terlalu banyak bikin kita kayak terombang-ambing. Itu jadi buat saya berpikir, semoga suatu saat kita bisa lebih menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita saling bisa mendukung, saling bisa mendapatkan kehangatan satu sama lain. Kita udah 80 tahun, masa mau kayak gini aja? Kasus korupsi masih meningkat, pajak tinggi, lapangan pekerjaan kecil. Kita nggak malu sama tangga kita yang udah usianya mungkin lebih muda dari kita, tapi dia lebih berhasil dari kita. Pertahankan Indonesia, berjuang. Ya gitu aja. Ayo kita bangun, kita bangkit lagi yuk, biar bisa makin berkembang dan makin sukses lagi. Saya mungkin akan bilang, hey, kamu punya potensi yang besar, tapi jangan terjebak pada pujian masa lalu. Kamu harus bisa terus berkembang untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Bukan cuma untuk diri kamu sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang juga. Aku cuma pengen ingetin, sekecil apapun tindakan yang kalian lakukan untuk suatu perubahan, itu namanya tetap perubahan, tetap dampak. Jadi lihat lagi ke dalam diri kamu sendiri. Nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan orang tanpa alasan, dan kalian adalah salah satunya. Jadi mulai pikirkan, mulai membangun langkah yang positif. Perhatiin lagi atlet-atletnya. Sebenarnya pemerintah kadang sudah kasih anggaran, tapi itu yang di bawahnya suka digigit-gigitin. Kan tinggal berdasi, Kak. Janganlah digigit-gigitin, itu hak kita. Astaga. Maksudnya kita kan latihan itu keringat, darah itu sudah pasti keluar kan. Udah pasti kita korbankan. Waktu sama keluarga itu kita korbankan. Masa kalian yang nikmatin toh? Indonesia merdeka. Merdeka untuk siapa? Jika seragam mereka dilepas, jabatan mereka dikesampingkan, yang tersisa hanyalah cerita mereka sebagai manusia. Merasakan kecemasan dan memiliki harapan.
Mereka sama-sama berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, untuk bertahan hidup di tanah air yang mereka cintai. Pada akhirnya, kami tidak pulang membawa sebuah kesimpulan. Kami justru pulang membawa pertanyaan besar. Apakah harapan saja cukup? Apakah semua cerita ini berarti? Perlu berapa tahun Indonesia merdeka agar semua kecemasan menghilang dan harapan mereka berubah menjadi kenyataan?